as you fade away, as you fade away. Yeah, I'm about to fade away, cause every time I wake up I feel like it's Monday. Erick Thohir melobi Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot gantikan Jordi Amat yang cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Dalam persiapan menuju round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menghadapi tantangan besar setelah bek andalan Indonesia, Jordi Amat, mengalami cedera yang mengancam partisipasinya dalam pertandingan penting tersebut. Cedera ini menimbulkan kekhawatiran besar, mengingat peran vital yang dimainkan Amat dalam lini pertahanan tim nasional. Menyadari urgensi situasi ini, Thohir segera mengambil langkah strategis dengan melobi pelatih kepala, Shin Tae-yong, untuk memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti. Jordi Amat, yang telah menjadi andalan di jantung pertahanan Indonesia sejak dinaturalisasi, mengalami cedera serius saat menjalani pertandingan bersama klubnya di luar negeri. Cedera ini tidak hanya mengancam kehadirannya di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, tetapi juga menimbulkan kekhawatiran akan stabilitas lini belakang Indonesia. Sebagai pemain dengan pengalaman internasional dan kemampuan kepemimpinan yang kuat, absennya Amat merupakan kehilangan besar bagi timnas. Menanggapi situasi ini, Erick Thohir segera bergerak cepat. Thohir, yang dikenal dengan pendekatan proaktifnya dalam memajukan sepak bola Indonesia, menyadari bahwa pengganti yang tepat harus segera ditemukan. Pilihan jatuh kepada Elkan Bagot, bek muda yang bermain di Liga Inggris. Bagot, yang telah beberapa kali dipanggil ke tim nasional, memiliki profil yang sesuai dengan kebutuhan tim dalam menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi mendatang. Proses melobi Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot bukanlah hal yang mudah. Shin, yang terkenal dengan standar tinggi dan perhatian mendalam terhadap kondisi pemain, harus diyakinkan bahwa Bagot adalah pilihan terbaik untuk menggantikan Amat. Erick Thohir, dengan pengalamannya dalam manajemen dan diplomasi, melakukan pendekatan yang matang dan penuh perhitungan. Dia menggarisbawahi bahwa kehadiran Bagot tidak hanya akan mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amat, tetapi juga memberikan kekuatan baru dengan kemampuan Bagot dalam duel udara dan permainannya yang tenang di bawah tekanan. Thohir juga menekankan bahwa Bagot telah menunjukkan komitmen kuat terhadap timnas dan memiliki keinginan besar untuk berkontribusi dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kualitas ini, menurut Thohir, menjadikan Bagot pilihan yang ideal untuk situasi kritis seperti ini. Setelah beberapa kali diskusi intensif, Shin Tae-yong akhirnya menyetujui usulan Thohir. Pelatih asal Korea Selatan ini memahami bahwa dalam situasi darurat, diperlukan langkah-langkah taktis yang cepat dan tepat. Pemanggilan Elkan Bagot pun dilakukan dengan segera, dan Bagot diharapkan dapat bergabung dengan tim dalam waktu singkat. Keputusan ini disambut baik oleh banyak pihak, termasuk para pendukung timnas yang khawatir dengan absennya Jordi Amat. Bagot dianggap sebagai pilihan yang tepat, mengingat pengalamannya bermain di kompetisi tingkat tinggi di Eropa dan kemampuannya beradaptasi dengan gaya permainan yang diusung oleh Shin Tae-yong. Dengan pemanggilan ini, Elkan Bagot menghadapi tantangan besar. Sebagai pengganti langsung dari Jordi Amat, ekspektasi terhadapnya sangat tinggi. Bagot harus menunjukkan bahwa dirinya mampu mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amat, serta membawa stabilitas dan kekuatan baru bagi lini belakang Indonesia. Round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi ujian penting bagi timnas Indonesia, dan kehadiran Bagot diharapkan dapat menjadi salah satu faktor kunci yang membantu tim mencapai hasil terbaik. Bagot sendiri menyatakan siap untuk memberikan yang terbaik bagi Indonesia, dan bertekad untuk membuktikan bahwa kepercayaan yang diberikan kepadanya tidaklah salah. Langkah Erick Thohir dalam melobi Shin Tae-yong untuk memanggil Elkan Bagot sebagai pengganti Jordi Amat yang cedera adalah bukti dari komitmen PSSI untuk memastikan bahwa timnas Indonesia tetap kompetitif di ajang internasional. Dengan adanya Bagot, diharapkan lini pertahanan Indonesia tetap solid dan mampu menghadapi tantangan berat di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semua mata kini tertuju pada Bagot, dan hanya waktu yang akan membuktikan apakah keputusan ini akan membawa Indonesia lebih dekat ke impian besar mereka, yaitu tampil di Piala Dunia 2026. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look
PSSI dikabarkan segera incar pemain naturalisasi bintang Bologna Sydney Van Hooijdonk jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Persatuan Sepak Bola Seluruh Indonesia, PSSI, kembali menunjukkan ambisinya untuk memperkuat tim nasional jelang kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar terbaru menyebutkan bahwa PSSI tengah mengincar Sydney Van Hooijdonk, bintang Bologna yang memiliki darah Indonesia, untuk dinaturalisasi. Langkah ini diharapkan dapat memberikan suntikan kekuatan bagi skuad Garuda dalam menghadapi tantangan di putaran ketiga kualifikasi. Sydney Van Hooijdonk, putra dari mantan pemain sepak bola legenda Belanda Pierre Van Hooijdonk, saat ini bermain untuk Bologna di Serie A Italia. Penyerang berusia 24 tahun ini memiliki performa yang impresif dan dikenal karena kemampuannya dalam mencetak gol. Dengan catatan gol yang mengesankan di liga domestik, Van Hooijdonk dipandang sebagai aset berharga yang dapat memberikan dampak signifikan bagi tim nasional Indonesia. Ketertarikan PSSI terhadap Sydney Van Hooijdonk bukan tanpa alasan. Dalam beberapa tahun terakhir, naturalisasi pemain dengan darah keturunan Indonesia telah menjadi strategi yang efektif dalam memperkuat skuad nasional. Pemain seperti Stefano Lillipali, Mark Klok, dan Sandy Walsh telah menunjukkan kontribusi yang signifikan setelah dinaturalisasi. Kehadiran Van Hooijdonk diharapkan dapat menambah daya gedor lini depan tim nasional Indonesia. Proses naturalisasi Sydney Van Hooijdonk tentu tidak akan mudah dan memerlukan waktu. Selain harus memenuhi persyaratan administratif, Van Hooijdonk juga harus menunjukkan komitmennya untuk membela tim nasional Indonesia. Namun, jika proses ini berhasil, Van Hooijdonk akan menjadi tambahan kekuatan yang signifikan bagi tim nasional, mengingat kualitas dan pengalaman bermainnya di salah satu liga terbaik top Eropa. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, menyambut positif rencana ini. Menurutnya, kehadiran pemain seperti Sydney Van Hooijdonk akan memberikan dimensi baru dalam strategi permainan tim. Kami membutuhkan pemain dengan kualitas internasional untuk bersaing di level tertinggi. Sydney Van Hooijdonk memiliki semua yang kami butuhkan untuk memperkuat lini serang kami, ujar Shin Tae-yong dalam sebuah wawancara. Selain dari segi teknis, kehadiran Sydney Van Hooijdonk juga diharapkan dapat memberikan inspirasi bagi pemain muda Indonesia. Melihat pemain berdarah Indonesia yang sukses berkarir di Eropa dan kemudian memilih membela tim nasional Indonesia akan menjadi motivasi tersendiri bagi generasi muda. Hal ini juga diharapkan dapat meningkatkan minat dan perkembangan sepak bola di tanah air. Kualifikasi Piala Dunia 2026 akan menjadi tantangan besar bagi tim nasional Indonesia. Dengan persaingan yang ketat di Asia, PSSI dan tim nasional harus mempersiapkan diri dengan baik. Proses naturalisasi pemain seperti Sydney Van Hooijdonk menunjukkan bahwa PSSI serius dalam usahanya untuk membawa tim nasional Indonesia ke level yang lebih tinggi. Kini, semua mata tertuju pada perkembangan proses naturalisasi ini. Para pendukung tim nasional berharap agar Sydney Van Hooijdonk dapat segera resmi menjadi bagian dari skuad Garuda dan memberikan kontribusi nyata dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Jika semua berjalan lancar, tidak diragukan lagi bahwa Van Hooijdonk akan menjadi salah satu pemain kunci dalam perjalanan tim nasional menuju panggung sepak bola terbesar di dunia. Dengan ambisi besar dan persiapan matang, PSSI dan tim nasional Indonesia siap menghadapi tantangan di kualifikasi Piala Dunia 2026. Semoga upaya naturalisasi Sydney Van Hooijdonk menjadi langkah awal menuju kesuksesan yang lebih besar bagi sepak bola Indonesia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Timnas Indonesia kekurangan bek, Erick Thohir lobby Shin Tae-yong, panggil Elkan Bagot untuk gantikan Jordi Amat yang absen karena cedera jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Krisis bek tengah melanda Timnas Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kehilangan salah satu pilar utama pertahanan, Jordi Amat, yang harus absen karena cedera, telah menjadi tantangan besar bagi pelatih Shin Tae-yong dalam mempersiapkan skuad terbaiknya. Situasi ini memaksa Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, untuk turun tangan langsung dan mencari solusi cepat demi menjaga kekuatan lini pertahanan Garuda.
Jordi Amat, bek naturalisasi yang memiliki peran krusial dalam soliditas lini belakang timnas Indonesia, mengalami cedera yang cukup serius. Cedera ini membuatnya dipastikan absen dalam laga penting melawan lawan-lawan tangguh di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Amat, yang dikenal dengan pengalaman dan kemampuannya dalam membaca permainan, menjadi kehilangan besar bagi tim yang sedang berusaha mencetak sejarah di ajang sepak bola dunia. Cedera yang menimpa Amat terjadi saat menjalani sesi latihan intensif bersama tim. Meski pada awalnya diperkirakan hanya cedera ringan, hasil pemeriksaan medis menunjukkan bahwa ia membutuhkan waktu pemulihan yang lebih lama dari yang diharapkan. Hal ini membuat Shin Tae-yong dan jajaran pelatih harus mencari alternatif untuk menambal lubang besar di lini pertahanan. Menyadari pentingnya menjaga kekuatan pertahanan timnas Indonesia, Erick Thohir segera melakukan lobby intensif dengan Shin Tae-yong untuk menentukan langkah selanjutnya. Thohir mengusulkan pemanggilan Elkan Bagot, bek muda berbakat yang saat ini bermain untuk tim Ipswich Town di Liga Inggris. Bagot telah menunjukkan performa impresif dalam beberapa kesempatan di level klub maupun internasional, menjadikannya pilihan ideal untuk mengisi kekosongan yang ditinggalkan oleh Amat. Bagot, yang sebelumnya telah menjadi bagian dari skuad timnas Indonesia, dikenal dengan kemampuan duel udara yang kuat, tackle yang presisi, dan ketenangannya dalam mengawal lini pertahanan. Keputusan untuk memanggilnya kembali tentu diharapkan dapat memberikan tambahan kekuatan dan stabilitas di jantung pertahanan tim Garuda. Pelatih Shin Tae-yong, meskipun menyayangkan absennya Jordi Amat, menyambut baik keputusan pemanggilan Elkan Bagot. Menurutnya, Bagot memiliki potensi besar untuk menjadi bek andalan timnas Indonesia di masa depan. Elkan adalah pemain yang sangat kami butuhkan saat ini. Dia memiliki kualitas yang mampu menutupi kehilangan Jordi. Kami akan bekerja keras untuk mempersiapkan dia dan seluruh tim agar tetap kompetitif dalam pertandingan yang akan datang, ujar Shin Tae-yong dalam konferensi persnya. Selain itu, Shin Tae-yong juga menekankan pentingnya dukungan dari semua pihak, termasuk manajemen PSSI dan para pendukung timnas Indonesia, untuk menjaga semangat tim. Kami tahu tantangan yang akan kami hadapi tidak mudah, tetapi dengan dukungan penuh, kami yakin bisa memberikan yang terbaik untuk Indonesia, tambahnya. Dengan dipanggilnya Elkan Bagot, timnas Indonesia kini fokus pada persiapan menghadapi laga-laga krusial di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Skuad Garuda akan menghadapi lawan-lawan berat di fase ini, dan keberhasilan lolos ke putaran berikutnya akan sangat bergantung pada bagaimana tim mengatasi krisis di lini pertahanan. Erick Thohir sendiri menegaskan bahwa PSSI akan terus mendukung penuh segala kebutuhan timnas Indonesia. Kami akan memastikan semua persiapan berjalan lancar, baik dari segi teknis maupun non-teknis. Timnas Indonesia adalah prioritas utama kami, dan kami siap memberikan yang terbaik untuk mendukung perjalanan mereka menuju Piala Dunia 2026, tegas Thohir. Dengan waktu yang semakin mendekati laga pertama di putaran ketiga kualifikasi, harapan besar kini bertumpu pada kemampuan tim dalam beradaptasi dengan situasi yang ada. Elkan Bagot diharapkan dapat menjadi solusi dari permasalahan pertahanan yang tengah dihadapi, serta membawa energi baru yang dibutuhkan oleh timnas Indonesia untuk mencapai hasil terbaik di kancah internasional. Kehadiran Elkan Bagot sebagai pengganti Jordi Amat memberikan secercah harapan bagi timnas Indonesia dalam upaya mereka meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Namun, tantangan besar masih menanti, dan keberhasilan akan sangat bergantung pada kerja keras, strategi, dan dukungan penuh dari seluruh elemen sepak bola Indonesia. Dalam momen yang penuh ketidakpastian ini, semangat juang dan kebersamaan menjadi kunci utama dalam menjaga mimpi besar Garuda di pentas dunia. Never said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kabar baik, akhirnya Elkan Bagot dipanggil Shin Tae-yong untuk bermain di timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026, gantikan Jordi Amat yang absen karena cedera. Kabar menggembirakan datang dari timnas Indonesia menjelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Elkan Bagot, bek muda yang selama ini menjadi salah satu pilar pertahanan timnas, akhirnya dipanggil kembali oleh pelatih Shin Tae-yong untuk memperkuat skuad Garuda.
Pemanggilan ini terjadi setelah Jordi Amat, bek senior yang biasanya menjadi pilihan utama, harus absen karena mengalami cedera yang cukup serius. Dengan absennya Jordi, Elkan Bagot diharapkan dapat mengisi kekosongan di lini belakang dan membantu timnas Indonesia dalam perjuangan mereka menuju Piala Dunia 2026. Elkan Bagot bukanlah nama baru di timnas Indonesia. Pemain yang kini bermain di Liga Inggris ini telah menunjukkan kualitas dan potensinya sejak debutnya bersama timnas beberapa tahun lalu. Dengan postur tubuh yang tinggi dan kemampuan bertahan yang solid, Elkan dianggap sebagai salah satu bek masa depan Indonesia. Namun, karena berbagai alasan, termasuk komitmen klub dan kebijakan rotasi pemain, Elkan tidak selalu bisa bergabung dengan timnas dalam setiap pertandingan. Kepastian dipanggilnya kembali Elkan ke skuad Garuda ini tentu disambut dengan antusias oleh para penggemar sepak bola di tanah air. Keberadaan Elkan di lini belakang diharapkan mampu memberikan kestabilan dan kekuatan tambahan bagi pertahanan timnas, terutama dalam menghadapi lawan-lawan berat di babak kualifikasi ini. Sementara itu, absennya Jordi Amat karena cedera menjadi pukulan berat bagi timnas Indonesia. Jordi, yang memiliki pengalaman bermain di berbagai liga top Eropa, telah menjadi andalan di lini belakang sejak resmi menjadi warga negara Indonesia, WNI, dan bergabung dengan timnas. Keberadaannya selalu memberikan rasa aman di lini belakang, berkat pengalamannya dan kemampuan teknis yang mumpuni. Namun, cedera yang dialami Jordi membuatnya harus menepi dan tidak bisa ambil bagian dalam pertandingan krusial di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Cedera tersebut dikabarkan cukup serius sehingga memerlukan waktu pemulihan yang tidak sebentar. Dengan absennya Jordi, pelatih Shin Tae-yong harus mencari solusi cepat untuk menutup lubang di lini belakang, dan Elkan Bagot menjadi pilihan utama untuk menggantikan peran tersebut. Pemanggilan Elkan Bagot oleh Shin Tae-yong mencerminkan keyakinan sang pelatih terhadap potensi besar yang dimiliki bek muda ini. Meski masih tergolong muda, Elkan telah memiliki pengalaman bermain di level internasional, baik bersama timnas Indonesia maupun di level klub. Kombinasi antara Elkan dan bek-bek lainnya yang juga memiliki kualitas mumpuni diharapkan mampu membentuk pertahanan yang solid dalam menghadapi lawan-lawan tangguh. Shin Tae-yong dikenal sebagai pelatih yang tidak ragu untuk memberikan kepercayaan kepada pemain muda. Dengan absennya Jordi Amat, Shin Tae-yong diperkirakan akan mencoba beberapa kombinasi baru di lini belakang, termasuk kemungkinan menduetkan Elkan dengan pemain lain yang memiliki pengalaman internasional. Duet ini diharapkan dapat memberikan keseimbangan antara kekuatan fisik dan kemampuan teknis yang diperlukan dalam pertandingan kualifikasi yang penuh tekanan. Timnas Indonesia saat ini tengah berada dalam fase persiapan intensif untuk menghadapi round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Fase ini merupakan salah satu tantangan terbesar bagi skuad Garuda, karena mereka akan berhadapan dengan tim-tim kuat dari berbagai negara. Untuk itu, persiapan yang matang dan pemilihan pemain yang tepat menjadi kunci sukses dalam menghadapi pertandingan-pertandingan krusial ini. Pemanggilan Elkan Bagot ke dalam skuad tentu menjadi salah satu langkah strategis yang diambil oleh Shin Tae-yong. Dengan segala persiapan yang telah dilakukan, baik dari segi taktik maupun fisik, timnas Indonesia diharapkan dapat tampil maksimal dan memberikan hasil terbaik. Kehadiran Elkan diharapkan dapat menjadi penambah motivasi bagi tim, sekaligus memberikan rasa aman bagi lini belakang yang akan menghadapi tekanan berat dari lawan. Kabar dipanggilnya Elkan Bagot kembali ke timnas Indonesia juga disambut dengan harapan besar dari para penggemar sepak bola tanah air. Elkan dianggap sebagai salah satu pemain muda dengan prospek cerah yang dapat membawa timnas Indonesia meraih prestasi di level internasional. Penggemar berharap Elkan dapat menunjukkan performa terbaiknya dan membantu timnas Indonesia melaju ke putaran selanjutnya dalam kualifikasi Piala Dunia 2026. Dukungan penuh dari penggemar menjadi salah satu motivasi terbesar bagi Elkan dan para pemain lainnya. Dalam beberapa pekan ke depan, semua mata akan tertuju pada timnas Indonesia saat mereka berjuang untuk meraih hasil terbaik di round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026. Semangat dan dukungan dari penggemar diharapkan dapat menjadi energi tambahan bagi para pemain di lapangan. Pemanggilan Elkan Bagot ke timnas Indonesia jelang round 3 kualifikasi Piala Dunia 2026 adalah kabar baik yang sangat dinanti-nanti. Dengan absennya Jordi Amat karena cedera, Elkan diharapkan mampu mengisi kekosongan di lini belakang dan memberikan kontribusi besar bagi timnas.
Dalam persiapan yang intensif dan dukungan penuh dari penggemar, Timnas Indonesia siap untuk menghadapi tantangan besar di kualifikasi ini. Semua pihak berharap bahwa dengan Elkan Bagot di lini pertahanan, skuad Garuda akan mampu meraih hasil maksimal dan melangkah lebih jauh menuju impian mereka tampil di Piala Dunia 2026. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Exco PSSI Arya Sinulinga bocorkan sosok pemain naturalisasi Timnas Indonesia untuk September. Spekulasi mengarah kuat kepada nama ini. Proses naturalisasi pemain sepak bola di Indonesia telah menjadi salah satu strategi penting dalam memperkuat tim nasional, terutama menjelang ajang besar seperti kualifikasi Piala Dunia 2026. Baru-baru ini, spekulasi tentang sosok pemain naturalisasi yang akan segera bergabung dengan Timnas Indonesia kembali mencuat setelah Exco PSSI Arya Sinulinga memberikan petunjuk mengenai calon pemain baru yang akan bergabung dengan skuad Garuda pada bulan September mendatang. Seiring dengan semakin dekatnya putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026, nama Mauro Zijlstra, pemain yang memiliki darah Indonesia Belanda, semakin santer dikaitkan sebagai calon kuat pemain naturalisasi berikutnya yang akan memperkuat Timnas Indonesia. Informasi ini bukan tanpa dasar, mengingat Zijlstra sudah lama berada dalam radar PSSI dan memiliki potensi besar untuk meningkatkan kualitas permainan Timnas Indonesia di ajang internasional. Dalam sebuah pernyataan yang disampaikan kepada media, Arya Sinulinga, anggota Exco PSSI, menyatakan bahwa pihaknya sedang dalam tahap finalisasi proses naturalisasi untuk seorang pemain yang akan diumumkan pada bulan September. Meski Arya tidak secara eksplisit menyebutkan nama, ia memberikan petunjuk bahwa pemain tersebut memiliki kemampuan luar biasa dan akan menjadi aset berharga bagi Timnas Indonesia. Kami sedang dalam proses untuk menyelesaikan naturalisasi seorang pemain yang sangat kami harapkan dapat bergabung dengan Timnas di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Pemain ini memiliki skill yang mumpuni dan kami percaya bahwa kehadirannya akan membawa dampak positif bagi tim, ungkap Arya. Pernyataan ini segera memicu spekulasi di kalangan penggemar sepak bola tanah air, terutama mengingat beberapa nama yang telah lama dikaitkan dengan proses naturalisasi. Namun, dari semua nama yang beredar, Mauro Zijlstra menjadi nama yang paling sering disebut-sebut sebagai calon kuat. Mauro Zijlstra adalah pemain yang lahir di Belanda dari ayah Indonesia dan ibu Belanda. Ia memiliki kemampuan bermain yang sangat baik di lini pertahanan, sebuah posisi yang saat ini sangat dibutuhkan oleh Timnas Indonesia. Zijlstra juga dikenal memiliki postur tubuh yang ideal untuk seorang bek, serta memiliki pengalaman bermain di beberapa klub Eropa, yang membuatnya semakin menarik bagi PSSI. Sejak beberapa bulan terakhir, nama Zijlstra memang sering muncul dalam diskusi tentang naturalisasi pemain untuk Timnas Indonesia. Kemampuan teknis dan fisiknya yang mumpuni membuatnya dianggap cocok untuk mengisi salah satu posisi krusial di skuad Garuda. Selain itu, keinginannya untuk membela Timnas Indonesia juga telah diungkapkan dalam beberapa kesempatan, yang semakin memperkuat kemungkinan dirinya menjadi pemain naturalisasi berikutnya. Kualifikasi Piala Dunia 2026 merupakan ajang penting bagi Indonesia, mengingat ambisi besar negara ini untuk lolos ke putaran final turnamen sepak bola terbesar di dunia tersebut. Dengan format kualifikasi yang semakin kompetitif, persiapan matang dan komposisi tim yang kuat menjadi kunci untuk bisa bersaing dengan negara-negara kuat di Asia. Proses naturalisasi yang sedang dilakukan PSSI, termasuk kemungkinan bergabungnya Mauro Zijlstra, menunjukkan keseriusan Indonesia dalam mempersiapkan tim terbaiknya. Pelatih Timnas Indonesia, Shin Tae-yong, juga telah menyatakan bahwa dirinya membutuhkan pemain dengan kualitas dan pengalaman internasional untuk memperkuat tim, terutama di sektor pertahanan yang sering menjadi sorotan. Jika Zijlstra benar-benar bergabung dengan Timnas Indonesia, kehadirannya diharapkan dapat menambah kekuatan lini belakang yang selama ini menjadi salah satu titik lemah Timnas. Dengan pengalaman bermain di Eropa, Zijlstra diharapkan bisa membawa stabilitas dan kepercayaan diri bagi rekan-rekannya di lapangan. Bocoran yang disampaikan Arya Sinulinga langsung memicu berbagai reaksi di kalangan penggemar dan pengamat sepak bola di Indonesia.
Banyak yang berharap bahwa pemain yang akan dinaturalisasi adalah sosok yang memiliki kualitas tinggi dan bisa memberikan kontribusi nyata bagi timnas Indonesia di kualifikasi nanti. Pengamat sepak bola nasional, Aji Santoso, menyambut baik langkah PSSI untuk menambah kekuatan timnas dengan pemain naturalisasi. Menurutnya, jika Mauro Zijustra yang akhirnya terpilih, itu akan menjadi keputusan yang tepat mengingat kebutuhan timnas di sektor pertahanan. Mauro Zijustra adalah pemain yang memiliki kualitas untuk bermain di level internasional. Pengalamannya di Eropa tentu akan sangat berguna bagi timnas Indonesia, terutama di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 yang akan menghadapi lawan-lawan berat, ujar Aji. Sementara itu, di media sosial, banyak penggemar sepak bola yang mulai berspekulasi tentang dampak positif yang akan diberikan oleh Zijustra jika benar-benar bergabung dengan timnas. Banyak yang berharap agar proses naturalisasi ini bisa segera diselesaikan sebelum timnas memulai laga-laga penting di putaran ketiga kualifikasi. Dengan semakin dekatnya jadwal kualifikasi Piala Dunia 2026, pengumuman resmi mengenai pemain naturalisasi baru tentu dinantikan oleh banyak pihak. Jika Mauro Zijustra memang menjadi pilihan akhir, kehadirannya di timnas Indonesia bisa menjadi tambahan amunisi yang sangat dibutuhkan untuk menghadapi lawan-lawan tangguh di kualifikasi nanti. PSSI, bersama dengan pelatih Shin Tae-yong, tampaknya terus berupaya menyusun komposisi tim terbaik yang diharapkan bisa membawa Indonesia meraih prestasi gemilang di ajang internasional. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue eyes fade to gray. Kevin Dix segera dinaturalisasi jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Kabar gembira datang bagi para penggemar sepak bola Indonesia. Bek kanan berdarah Indonesia-Belanda, Kevin Dix, semakin dekat untuk dinaturalisasi dan memperkuat tim nasional Indonesia jelang putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi pemain yang saat ini bermain di FC Copenhagen tersebut telah memasuki tahap akhir dan diharapkan selesai sebelum pertandingan kualifikasi dimulai. Kevin Dix lahir pada 6 Oktober 1996 di Apeldoorn, Belanda. Memiliki darah Indonesia dari garis keturunan ibunya, Dix dikenal sebagai pemain yang serba bisa di posisi bek kanan. Karirnya dimulai di Akademi Vitesse Arnhem, di mana ia berhasil menembus tim utama pada tahun 2015. Setelah menjalani karir yang cukup panjang di Eropa, termasuk membela klub-klub seperti Fiorentina dan Empoli di Serie A, serta Aarhus GF di Denmark, Dix kini menjadi pemain andalan di FC Copenhagen, salah satu klub terbesar di Skandinavia. Di musim 2023-2024, Dix tampil impresif dengan mencatatkan 28 penampilan dan memberikan 7 assist untuk FC Copenhagen. Kemampuannya dalam bertahan maupun membantu serangan menjadikannya salah satu bek kanan paling menonjol di Liga Denmark. Pengalaman bertanding di kompetisi Eropa juga memberikan nilai tambah bagi Dix dalam menghadapi lawan-lawan kuat. PSSI telah lama memantau Kevin Dix dan berupaya untuk membawanya ke tim nasional Indonesia. Ketua Umum PSSI, Erick Thohir, menyatakan bahwa Dix adalah pemain yang sangat diharapkan untuk memperkuat skuad Garuda. Kevin Dix adalah pemain dengan kualitas internasional yang kami butuhkan. Dia memiliki pengalaman dan kemampuan yang bisa memberikan dampak besar bagi tim nasional Indonesia, khususnya dalam menghadapi kualifikasi Piala Dunia 2026, ujar Thohir. Proses naturalisasi Dix berjalan cukup lancar berkat kerja sama yang baik antara PSSI, pemerintah Indonesia, dan Federasi Sepak Bola Belanda. Semua persyaratan administratif telah hampir selesai, dan PSSI optimistis bahwa Dix akan bisa bergabung dengan tim nasional Indonesia sebelum putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026 dimulai. Masuknya Kevin Dix dalam skuad Indonesia tentu saja diharapkan dapat menambah kekuatan di lini belakang. Dix diharapkan bisa memberikan stabilitas dan kreativitas dari posisi bek kanan, serta menjadi pemimpin di lapangan berkat pengalamannya bermain di level tertinggi sepak bola Eropa. Kehadirannya juga diharapkan dapat memberikan pengaruh positif bagi pemain-pemain muda Indonesia yang sedang berkembang. Pelatih tim nasional Indonesia, Shin Tae-yong, sangat antusias dengan rencana bergabungnya Dix. Kevin adalah pemain yang bisa memberikan kontribusi signifikan bagi tim kami.
Dia memiliki teknik yang baik, visi bermain yang luas, dan pengalaman internasional yang sangat berharga. Kami sangat berharap dia bisa segera bergabung dengan tim, kata Taeyong. Berita tentang naturalisasi Kevin Dix disambut dengan penuh antusiasme oleh para penggemar sepak bola Indonesia. Dukungan dan harapan agar Dix dapat segera bergabung dengan tim nasional terus mengalir di media sosial. Para supporter optimistis bahwa kehadiran Dix akan membuat Indonesia lebih kompetitif dalam menghadapi lawan-lawan kuat di putaran ketiga kualifikasi Piala Dunia 2026. Di sisi lain, media juga memberikan perhatian khusus pada proses naturalisasi Dix. Banyak pengamat sepak bola yang menilai bahwa kehadiran Dix akan memberikan dampak positif bagi tim nasional Indonesia. Mereka melihat Dix sebagai sosok pemain yang bisa memberikan keseimbangan di lini belakang dan membantu meningkatkan kualitas permainan tim secara keseluruhan. Meskipun harapan besar disematkan kepada Kevin Dix, tantangan yang dihadapi tim nasional Indonesia dalam kualifikasi Piala Dunia 2026 tidaklah ringan. Tim Garuda harus menghadapi lawan-lawan berat di putaran ketiga, termasuk tim-tim yang memiliki sejarah panjang di kancah sepak bola internasional. Namun, dengan adanya pemain berkualitas seperti Dix, diharapkan Indonesia dapat bersaing dengan lebih baik dan menjaga asa untuk lolos ke Piala Dunia 2026. Proses naturalisasi Kevin Dix membawa angin segar bagi tim nasional Indonesia. Dengan kemampuannya yang mumpuni dan pengalaman di level tertinggi sepak bola Eropa, Dix diharapkan bisa menjadi salah satu pemain kunci dalam upaya Indonesia meraih tiket ke Piala Dunia 2026. Kini, seluruh perhatian tertuju pada tahap akhir proses naturalisasi ini, dengan harapan bahwa Dix akan segera mengenakan seragam merah putih dan berjuang bersama tim Garuda untuk mencapai prestasi tertinggi di kancah internasional. Said you felt that way. Guess you're trying to stay strong and fake a smile until I look away. But I've known you too long, it hurts to watch your blue